البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya seandainya dia menyambut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerima kebenaran yang beliau bawa, maka akan semakin menambah kemuliaan di atas kemuliaan. Kemuliaan sebagai kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan sebagai seorang yang beriman. Akan tapi tatkala dia malah menolak dan bahkan memusuhi, maka dia menjadi di antara orang yang paling celaka. Nah, dan tentang Abu Lahab ini turun satu surat di dalam Al-Quran, yaitu suratul Masad, yang kemarin telah kita baca. Surat tersebut 5 surat yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Abu Lahab dan istrinya. Nah, 5. Baik. 5 ayat yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan Abu Lahab dan istrinya. Allah Subhanahu wa taala katakan, tabbat yada abi lahab wa tab, ila akhir surah. Dan sebab turunnya ayat ini, akhwan, datang riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Badha fasa'ida ila al-jabal fanada ya sabaha fajtama'at ilaihi Quraisy. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Badha Quraisy. Naam, suatu tempat. Fasa'ida ilal jabal, kemudian beliau naik ke gunung. Fanada ya sabaha, kemudian dia memanggil pada kaumnya ya sabaha, panggilan untuk mereka berkumpul. Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ara'aitum in haddathtukum anna al-aduwwa musabbihukum wa mumassikum akuntum tusaddiquni. Bagaimana pendapat kalian apabila aku sampaikan berita kepada kalian bahwasanya musuh sudah menunggu kalian di waktu pagi maupun waktu sore? Mereka sudah mengintai dan siap untuk menyerang kalian. Apakah kalian akan membenarkanku? Maka para Quraisy mengatakan qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Dan ini muqaddimah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk
menunjukkan pengakuan orang-orang kufar Quraisy bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikenal berdusta. Sehingga apa yang beliau katakan mereka membenarkan. Naam, dalam sebagian riwayat ma jarrabna minka kadiban, kami belum pernah mendapatkan engkau itu berbuat dusta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam utarakan maksud beliau mengumpulkan mereka semua, fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Sungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian tentang datangnya azab yang keras bagi orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Beliau menegaskan bahwasanya beliau pemberi peringatan agar mereka meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan dan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Lahab alaihi la'natullah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabban laka sa'iral yaum alihada jama'tana. Maka Abu Lahab kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabban laka sa'iral yaum, celaka untukmu di keseluruhan hari-harimu. Alihada jama'tana, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Fanazalat tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka turunlah surat ini akhwan. Sebagai apa? Sebagai hukuman atas dia dan sebagai pembelaan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia mengatakan kepada Nabi, tabban lak, celaka kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat ini, tabbat yada abi lahabi wa tab. Naam, bahwasanya dialah yang celaka, yang merugi. Naam. Telah datang penyebutan tentang nama surat ini di kalangan ulama tafsir. Ada 4 nama baginya. Ada yang mengatakan surat Al-Masad, kemudian juga dinamakan dengan surat Tabbat. Naam. Sebagian menamakan dengan surat Abi Lahab. Dan Abu Hayyan rahimahullahu ta'ala menamakannya dengan suratul Lahab. Ini 4 penamaan yang masyhur di kalangan mufassirin. Dan 2 yang pertama itu yang paling masyhur, yaitu Al-Masad atau Tabbat. Dan surat ini disepakati oleh para ulama bahwasanya Makkiyah. Apa makna surat Makkiyah? Indak ya Aba Mujahid, surat dinamakan Makkiyah itu bagaimana? Surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu patokannya. Bukan surat yang turun di Mekah. Nah, karena tidak menjadi keharusan surat yang Makkiyah itu turunnya di Mekah. Sebagaimana juga bukan keharusan surat Madaniyah itu turunnya di Madinah. Tapi pembagian Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat-surat yang turun sebelum hijrah namanya apa? Syahrul Makkiyah. Sedangkan surat yang turun setelah hijrah namanya
madaniyah. Naam. Dan surat ini akhwani fillah termasuk di antara surat-surat yang turun di awal-awal dakwah Islam. Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab. Dan yang dimaksud dengan yad Abi Lahab bukan hanya sekedar tangannya saja, bukan celaka kedua tangan Abi Lahab dan sungguh celaka dia, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan dirinya, bahwasanya Abu Lahab dalam ayat yang pertama ini ditetapkan bahwasanya dia seorang yang celaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah bermanfaat baginya harta dia juga apa saja yang dia usahakan. Tidak mampu untuk mencukupi dia, tidak mampu untuk bisa menyelamatkan dia dari kecelakaan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Demikian pula semua usaha yang dia lakukan. Dan mencakup akhwani fillah wa ma kasab, yang dia usahakan untuk menghalang-halangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan untuk mencelakai beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Lahab akhwani fillah sangat banyak usaha yang dia lakukan untuk menggagalkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini sebagai vonis pasti bahwasanya dia akan mati di atas kekafiran. Walaupun turun di awal-awal keislaman, tapi Allah tahu dengan ilmunya yang maha luas. Ya, dia telah ditetapkan sebagai orang yang mati di atas kekufuran. Berbeda dengan paman-paman Nabi yang lain. Walaupun di awal-awal mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abbas baru masuk Islam kapan? Talha. Abbas ibnu Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan termasuk yang awal-awal masuk Islam, bahkan termasuk yang akhir-akhir. Kapan itu? Umar. Adin. Menjelang Fathu Makkah. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bergerak menuju Mekah, dia kemudian keluar dari Mekah untuk menemui beliau sallallahu alaihi wasallam di perjalanan. Demikian hidayah. Adapun Abu Lahab ini di awal-awal dakwah Islam telah turun surat khusus tentang dia yang menegaskan tentang celakanya dia dan akan kekalnya dia di dalam neraka. Karena memang permusuhan yang sangat
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang kemarin kita baca bagaimana tipu daya dia terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul menyeru manusia qulu la ilaha illallah tuflihu. Dia kemudian mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sabi' kadzab. Demikian pula usaha dia ikhwani fillah dengan dengan mengusahakan perceraian antara Ruqayyah dan Ummu Kulthum dengan kedua anak Abu Lahab. Karena Abu Lahab memiliki 3 anak, Utbah, kemudian Mu'tim dan Utaibah. Taib, Utbah dan Mu'tim masuk Islam di hari-hari perang Fatah. Adapun Utaibah dia tidak masuk Islam. Nah, adalah dulu Ummu Kulthum bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri dari Utaibah ini, anak dari Abu Lahab. Demikian pula ukhtuha, yaitu siapa? Ruqayyah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu juga istri dari Utbah. Naam. Lihat, sebenarnya kalau dia mau masuk Islam, subhanallah, sudah menjadi paman, juga berpisan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika telah turun sunat ini, maka Abu Lahab mengatakan kepada kedua anaknya, "Ra'si wa ra'sukuma haramun in lam tutalliqa ibnatai Muhammad." Naam, kepalaku dengan kepala kalian berdua haram jika kalian berdua tidak menceraikan kedua putri Muhammad itu. Maka keduanya pun menceraikannya. Naam, jadi Ummu Kulthum suaminya siapa? Utaibah. Sedangkan Ruqayyah suaminya Utbah. Naam, maka keduanya pun diceraikan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memuliakan dia dengan memberikan izin untuk putrinya dinikahi oleh anak Abu Lahab. Hal ini sebagaimana datang dalam riwayat Tabrani dari Qatadah rahimahullahu taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pengganti untuk Ruqayyah dengan siapa? Ruqayyah kemudian menikah dengan siapa? Dengan Utsman radhiyallahu anhu. Naam. Dan juga berhubungan dengan ini tentang kisah Utaibah. Karena Utaibah dari 3 anak Abu Lahab yang tidak masuk Islam. Sedangkan Utbah setelah Fathu Makkah, ketika Fathu Makkah dia masuk Islam. Utaibah khanifillah ketika dia keluar ke Syam bersama dengan bapaknya, yarhamukallah, mengatakan la atiyanna Muhammadan wa udhiyanna. Sungguh aku akan mendatangi Muhammad dan aku akan menyakiti dia. Nah, maka dia pun mendatangi
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad, inni kafirun bin najmi idza hawa wa billadzi dana fatadalla." Tsumma tafala amama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqa ibnatah. Lihat. Nah, bagaimana kurang ajarnya orang ini. Kalaulah dia tidak mau masuk Islam, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam masih punya hak sebagai mertuanya yang telah memuliakan dia dengan mengizinkan menikahi putrinya. Tapi dia tegas mengatakan, "Aku kufur." Kemudian meludah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceraikan putrinya Ummu Kulthum. Faqadiba sallallahu alaihi wasallam wa da'a alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah dan mendoakan kepadanya, "Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik." Ya Allah, kirim kepada dia anjing dari anjing-anjingmu. Faftarasahul asad, maka dia pun mati dimakan oleh singa. Taib. Dan gangguan dari Abu Lahab ikhwanifillah sangat banyak. Karena memang rumah Abu Lahab dulu itu dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenai lafaz tabba, diulang dalam ayat pertama, tabbat yang pertama, kemudian watabba yang kedua di akhir ayat. Untuk tabba yang pertama, padanya doa ala Abi Lahab bil qata' wal halak, yaitu doa kejelekan untuk Abu Lahab agar dia celaka. Sedangkan tabba yang kedua, ikhbar minallahi ta'ala bitahqiqi halaki. Jadi yang pertama doa, yang kedua khabar tentang betul-betul celakanya dia. Ini menurut sebagian mufassirin, sehingga maknanya semoga celaka Abu Lahab dan sungguh benar-benar dia telah celaka. Dan kecelakaan Abu Lahab di dunia, ikhwanifillah, dia mati bukan mati di medan perang, tapi mati karena suatu penyakit yang sangat berbahaya. Karena mati setelah peperangan Badar dengan jarak 7 hari menurut ulama tarikh, dengan sebab suatu penyakit menular semisal ta'un. Sehingga manusia tidak berani untuk mendekati dia, dan bahkan tidak berani untuk menguburkannya, sehingga selama 3 hari dia membusuk, tidak ada yang menguburkannya. Maka tatkala mereka khawatir kemudian ada celaan, kemudian semakin terhinakan keluarganya, mereka pun menggalikan lubang dan didorong dengan kayu, kemudian dijatuhkan ke lubang tersebut. Ini disebutkan oleh ulama tarikh, wallahu ta'ala alam, tentang kesahihannya. Tapi yang jelas, Abu Lahab ikhwanifillah mati di dunia dalam keadaan hina. Adapun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala telah katakan, sayasla naran dzata lahab. Dia kelak di akhirat akan masuk ke dalam neraka yang dzata lahab, yang memiliki nyala yang sangat besar dan sangat panas. Muqaddah muajjajah, yaitu yang dinyalakan dan
betul-betul lidah apinya menjilat-jilat siapa saja yang masuk ke dalamnya, mesti akan segera hancur. Tidak ada yang mengetahui bagaimana kadar panasnya dan bagaimana sakitnya mereka-mereka yang dimasukkan ke dalamnya. Kemudian tidak hanya Abu Lahab saja yang terancam dengan siksa ini dalam surat Al-Masad, tapi juga istrinya. Wa mara'atuhu hammalatal hatab fi jidha habrum mim masad. Demikian pula istrinya. Istrinya namanya Arwa bintu Harb bin Umayyah. Arwa bintu Harb, saudara perempuan dari Abu Sufyan. Kalau Abu Sufyan siapa? Namanya Sakhar bin Harb. Naam. Sedangkan istri Abu Lahab adalah Arwa bintu Harb. Kunyahnya Ummu Jamil. Dan dia termasuk di antara pemuka-pemuka wanita Quraisy saat itu. Tapi dalam masalah keislaman dia sangat getol untuk membantu suaminya di atas kekufuran dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di akhirat pun hukumnya sama. Tayyib. Kalau di akhirat ya dia berada di neraka sebagaimana suaminya Abu Lahab. Dan di sini hammalatal hatab, istrinya adalah pembawa kayu bakar. Naam, Asim membaca dengan hak ta'nits ala dzam, hammalah. Tayyib. Dan yang lainnya selain Asim membaca dengan rafa' sebagai khabar. Wa mar'atuhu hammalatul hatab, dan istrinya adalah pembawa kayu bakar. Naam, fi jidha hablum mim masad. Dan disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir berhubungan dengan ayat fi jidha hablum mim masad, kanat laha qiladah fakhirah faqalat la unfiqanna fi adawati Muhammad fa'aqabaha Allah biha hablan fi jidha min masadin nar wal iyad billah. Dulu dia memiliki kalung yang sangat mewah dan berharga mahal. Kemudian dia mengatakan, sungguh aku akan menginfakkan kalung ini untuk memusuhi Muhammad, sebagai dana memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala hukum dia dengan apa? Diberikannya kelak di akhirat di lehernya tali dari apa? Dari api neraka. Ini riwayat Sa'id bin Musayyib. Dan berhubungan dengan surat ini, akhwan, setelah turunnya surat Al-Masad ini,
Abu Lahab hidup sekitar 12 tahun. Tidak masuk ke dalam Islam sama sekali dan mati sekitar 7 hari setelah perang Badar dengan dengan penyakit yang sangat berbahaya. Demikianlah takdir, ikhwan. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, maka tidak akan mungkin diubah. Ketika turun surat ini, jelas itu merupakan berita bahwasanya Abu Lahab akan mati di atas kekufuran. Walaupun kita lihat pada sederetan musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah, contohnya Abu Sufyan. Abu Sufyan berarti apa? Ipar dari Abu Lahab. Dia sangat memusuhi, bagaimana memusuhinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika Allah takdirkan dia untuk mendapatkan hidayah, akhirnya di akhir-akhir kehidupan, di saat Fathu Makkah, dia masuk Islam. Adapun istrinya Ummu Jamil, disebutkan matinya dia juga dalam keadaan hina ketika dia ingin menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melempari batu. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia buta matanya. Hukuman di dunia sebelum hukuman di akhirat. Sehingga di dunia mereka akhir kehidupannya juga menyakitkan, apalagi di akhirat. Ini pelajaran bagi kita semua, bagi siapa saja yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pasti cepat ataupun lambat, akhwani fillah, mereka mesti akan mendapatkan kecelakaan di dunia maupun di akhirat, wal iyadzu billah. Nasallallahu at-taufiq was salamah.